kita klik aja ya. Oke, manajemen sekolah, komponen-komponennya ada berapa ini? Komponennya ada 10 Bapak Ibu ini. Di sub komponen manajemen sekolah maksudnya ada 10, yaitu ada bagaimana pencapaian visi misi pelaksanaannya melibatkan seluruh komponennya. Terus kompetensi supervisi kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa dokumennya. Kepemimpinan sekolah, kepemimpinan yang kreatif dituangkan dalam RKS seperti apa RKS-nya. Budaya sekolah, komunikasi dan interaksi yang harmonis pada semua warga sekolah, budaya bersih, aman, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah seperti apa dokumen buktinya dan pelaksanaannya. Begitu juga nanti melalui wawancaranya seperti apa. Nanti yang ditanya-tanya tentu ada kepala sekolah, ada warga sekolah, ada guru, dan ada perwakilan orang tua atau komite. Kemudian pengelolaan kurikulum. Nah, ini pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi KTSP-nya, buktinya sudah dikembangkan, dievaluasi seperti apa. Kemudian pengelolaan guru atau tendik. Nah, ini melakukan pengelolaan efektif seperti apa. Terus pengelolaan sarpras, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan, ada pembinaan kesiswaan, ekstrakurikuler, pelayanan BK dan lain-lain. Yang terakhir yaitu subkomponen penjaminan mutu internal, yaitu ini ISPMI. Itu Bapak Ibu yang subkomponen untuk manajemen sekolah, tapi komponennya memang hanya 10 Bapak Ibu ya. 10, tapi 10 itu dari mana sih? Yang dilihat 10 itu dari yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan nih jumlah butirnya ada 35, ini ada 10. Terus kalau didetailkan nanti yang ditelaah dokumen-dokumen bukti fisiknya seperti apa. Ini dokumen bukti fisiknya. Nanti asesor akan meminta atau melihat satu, mana sih dokumen visi misi dan tujuan, ini kan sudah ada di KTSP. Notulensi proses penyusunan visi misi, notulennya seperti apa, rapatnya, tanda tangannya yang daftar hadirnya, dokumen sosialisasi visi misinya seperti apa setelah disusun terus disosialisasi. Nah, pastikan nanti dalam sosialisasi tersebut minimal semuanya, bukan minimal, semuanya harus ada unsur guru, ada unsur tenaga pendidikan, ada unsur stakeholder, semua itu terlibat di sini untuk sosialisasi dan ada daftar hadir buktinya. Terus ada dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi. Lah ini biasanya lupa mengevaluasi ini pencapaian visi misi itu seperti apa, dokumen hasil evaluasi tahunan ya, semacam surat berita acara bolehlah dibuat ini. Nah, ini yang nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini semua ini berhubungan dengan dokumen punyanya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ada program supervisi yang dibuat, ada instrumen supervisi, catatan pelaksanaan supervisi, ada catatan evaluasi pelaksanaan supervisi, ada rekomendasi dan tindak lanjut, terus ada pelaksanaan tindak lanjut pemantauan. Nah, kelima dokumen ini nomor 5 sampai 10 ini biasanya diwakili satu dokumen yang namanya program supervisi akademik. Nah, nanti kita lihat ya programnya seperti apa sebagai bukti fisik. Yang berikutnya nanti yang diminta itu apakah ada surat penugasan atau SK penugasan, SK guru dulu. Ada juga yang diminta di sini untuk manajemen sekolah dokumen MOU kerjasama dengan pihak atau lembaga di luar sekolah. Yang paling bagus itu berapa ya MOU-nya itu ya, lebih dari 3 lah, atau 3 atau lebih, itu bagus. Terus ada proposal atau term of agreement ini namanya, yaitu proposal dalam rangka meminta MOU ini didukung ini maksudnya. Terus ada dokumen notulen rapat dan kegiatan kreatif inovatif sekolah, ada foto, berita acara, notulen dan lain sebagainya. Kegiatan kreatif dan inovatif sekolah itu apa, rapat-rapatnya, OSIS apa dan lain sebagainya, hari-hari besar itu ada. Ada dokumen publikasi program di web atau medsos. Nah, jadi dokumen program tersebut dipublikasikan di web, medsos, ada nggak buktinya? Kalau nggak ada, segera diupload dan di screenshot. Terus bukti bantuan lembaga luar kepada sekolah yang berdampak penting bagi pengembangan sekolah, buktinya apa?
itu bisa difoto, yang pernah bantu pasir, bantu apa batu bata atau bantu cat dan lain sebagainya, tanda-tanda itu difoto. Terus ada dokumen kerjasama antara siswa atau guru dengan warga masyarakat termasuk orang tua siswa. Gimana dokumen kerjasama? Bisa berupa SK kepanitiaan, melibatkan orang tua, diwakili komite. Dokumen ke-18, kebijakan dan program kerja sekolah yang berkaitan dengan budaya bersih, indah, aman, dan tertib. Nah, ini mungkin SOP atau program-program kerja bakti. Ini ada notulen kegiatan baik dalam bentuk catatan maupun foto yang menunjukkan pembiasaan warga sekolah. Nah, ini penanaman budaya bersih tadi itu, indah, aman, tertib, mungkin foto kerja bakti atau Jumat bersih atau apalah, itu bisa dijadikan di sini. Terus dokumen yang terkait dengan prestasi sekolah dalam lomba-lomba di bidang lingkungan hidup, ya, khusus lingkungan ya, lomba-lomba lingkungan, lomba kebersihan, lomba kesehatan. Terus keberadaan slogan dan pesan-pesan afirmasi, ini slogan-slogan yang ditaruh di sekolah-sekolah, pesan-pesan positif itu, pesan-pesan kata-kata positif itu. Terus bukti pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat, undangan, daftar hadir, dokumentasi itu dibuat di sini atau ditumpuk di kelompok manajemen sekolah. Bisa juga bukti fisik yang berikutnya, dokumen pengembangan kurikulum seperti notulen rapat, SK tim kurikulum, dan lain sebagainya. Pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan beserta deskripsinya atau job desk-nya. Pelatihan, kursus, seminar, workshop yang diikuti oleh tenaga pendidik, sertifikatnya seperti apa. Hasil penilaian kinerja, nah ini hasil penilaian kinerja guru itu seperti apa Bapak Ibu menilai, itu juga ditaruh di bagian ini. Ada pemberian tindak lanjut, sistem kebijakan penggajian, ada daftar gaji, ada SOP pengelolaan SDM, ada kartu inventaris barang, ada kartu inventaris ruangan, biasanya ruangan dan barang jadi satu, ada buku pengeluaran barang, ada dokumen pemeliharaan barang, ini Sarpras punya ini di bagianan Sarpras. Ada penugasan staf kebersihan atau keindahan, itu ada SK-nya. Kemudian ada bukti penerimaan sumbangan dan bantuan, tanda terimanya. Ada laporan keuangan, nah ini minta di bendahara. Ada dokumen hasil audit oleh auditor internal atau eksternal, atau tidak harus dua-duanya ya. Internal itu audit laporan-laporan yang sudah ditandatangani atau buku-buku kas Posnas, Posda itu yang sudah diperiksa tiap bulan, itu ada tanda tangannya, itulah audit. Terus dokumen penyampaian hasil audit ke pihak-pihak yang bersangkutan seperti apa dokumennya, ya dalam waktu rapat disampaikan notulensinya, menyampaikan hasil penggunaan dana melewat audit. Nah, itu berupa keterangan atau notulensi. Terus informasi yang dipublikkan terkait dengan kegiatan siswa, informasinya apa saja, dan data siswa yang mengikuti kegiatan kesiswaan. Nah, ini dokumen-dokumen bukti fisiknya yang terdiri di sumbernya dari 10 subkomponen ini. Contohnya ini program Sufak yang tadi ini punyanya kepala sekolah nomor 5 sampai nomor 10. Ini contoh bukti fisiknya. Nah, ini bisa dipakai semuanya. Ini nanti ada instrumennya. Nah, ini contoh-contoh programnya, ini ada logonya, kemudian di sini ada daftar isinya, ada pendahuluan, latar belakang, metode pelaksanaan, metode supervisi, objek supervisi, jadwal, ada lampiran, jadwal supervisi, instrumen supervisi. Ini contoh-contohnya seperti ini. Ada landasan hukumnya, kemudian ada apanya lagi, ini ada tujuannya, lampiran-lampiran, kemudian ada di bawah sini metode pelaksanaannya, ada instrumen-instrumen yang digunakan. Nah, ini ada instrumen, ini ada instrumen supervisi pelaksanaan, perencanaan, dan di akhir. Begitu juga dengan contoh dokumen bukti fisik, laporan supervisinya seperti apa.
Nah, ini Bapak Ibu, ini laporan supervisinya, laporan supak, nah, kalau disingkat. Jadi ada programnya, ada laporan, logo sekolah, laporan hasil supervisi. Nah ini hasilnya, nah ini sudah ketahuan nanti hasilnya itu berupa nilai-nilai gurunya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana. Metode pelaksanaan, ini mata pelajaran, kelas, hasil, dan pembahasan. Nah, ini ada hasil-hasilnya. Ini yang penting, ini yang dilihat asesor, ini ada hasil supervisi ini. Terus ada tindak lanjutnya di sini. Dan seterusnya Bapak Ibu, buktinya seperti ini, ada kesimpulannya. Oke. Nah, tadi diminta juga buktinya, bukti fisik mengenai misalnya Bapak Ibu tentang kepemimpinan yang kreatif dituangkan dalam RKS. Nah ini RKS contoh-contohnya. Nah ini yang biasanya RKS itu, ini penjelasannya. RKS menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 bahwa satuan pendidikan itu wajib memiliki rencana kegiatan sekolah yang meliputi RKJM dan RKT. Nah, kata kuncinya RKJM dan RKT Bapak Ibu. RKJM itu sistematikanya ini ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4. Nah, ini. Tapi biasanya teman-teman itu membuat RKJM langsung ke bab 4 ini. Ini yang bab 4 ini, contoh bab 4-nya itu. Nah, ini biasanya ini, langsung gini, standar ini dipakai untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini RKJM 4 tahunan, ini di setiap standar 8 standar kedeteksi sampai di bawah sini. Nah biasanya itu ini RKJM itu satu kelompok ini yang ada di bab 4 ini, padahal RKJM sendiri itu sistematikanya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tapi yang di print hanya bab 4, bahkan ada bab 5 penutupnya. Nah itu ya permasalahannya yang harus dilengkapi nanti. Sedangkan RKT sendiri juga gitu, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4. Tapi teman-teman biasanya ngeprint RKP itu yang bab 3 ini, rencana kerja tahunan langsung. Yang kita lihat ya, yang bab 3. Nah ini rencana kegiatan tahunan RKT tahun 2019. 2019 ini ngambil dari mana? Dari RKJM yang tahun 2019 di sini. Nah ini yang punyanya 2019 yang ada di sini, kelompok kerja 2019 semester 1 dan 2 dibawa ke sini, rencana kerja tahunan ini. Nah, misalnya gini. Jadi tetap ada standar penilaian, standar isi, sasarannya siapa, pelaksanaannya kapan, programnya apa, kegiatannya apa di sini. Kapan dilaksanakan tahun anggaran ini, bulan Januari, Februari sampai atau dari mulai semester ganjil genap bulan Juni, Juli boleh juga. Yang penting dokumennya runut dan pas. Itu contoh RKJM. RKT turunan dari RKS. Nah, kemudian apalagi ini penilaian kinerja. Penilaian kinerja guru ya. Nah, ini Bapak Ibu penilaian kinerja guru, setiap guru memang harus punya nilai. Ini yang kami ambil ini contoh nilai yang diambil memakai aplikasi. Jadi langsung aja yang hasil jadinya aja yang dikumpulkan, bukan lewat instrumen format-formatnya. Nah, ini contohnya penilaian kinerjanya, nanti hasilnya di sini, hasilnya baik dan lain sebagainya, bisa menggunakan aplikasi. Oke. Terus yang program kerja kesiswaan, nah ini yang di kelompok ini juga ditanyakan nanti program kerja kesiswaan itu seperti apa. Banyak macamnya Bapak Ibu, tapi secara garis besar program kerja kesiswaan diawali dengan rencana kegiatan urusan kesiswaan atau wakase kesiswaan. Programnya seperti ini, jenis kegiatannya, nah dikerjakan bulan apa sampai bulan apa di sini, pelaksananya siapa di sini ketemu. Setelah itu baru di breakdown. Nah, di breakdown program kesiswaan secara umum ada di sini. Program kegiatan, penerimaan siswa baru. Terus ada di sini perencanaan OSIS, ekstrakurikuler dan lain sebagainya ada di sini.
Ini urusan kesiswaan yang membuat target indikatornya apa, di sini strategi pelaksanaannya seperti apa, kemudian penanggung jawabnya siapa, waktunya kapan, terus sumber dananya bisa diisi apakah dana Bosnas, Bosda atau masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh program kesiswaan. Selanjutnya dokumen SPMI. Nah, Bapak Ibu ingat SPMI dulu. Nah, ini SPMI dokumennya saja yang ini siklusnya ya, dokumennya itu isian seperti ini. Kalau masih ingat dulu ada siklus 1, ada analisis pemetaan mutu, komponennya seperti ini. Nanti dilihat isiannya, langkah kedua, siklus ketiga, siklus keempat. Cukup keempat saja, syukur-syukur kalau ada siklus kelima. Ini saya lampirkan ini, saya contohkan hanya yang instrumen kosong, harusnya sudah ada isiannya. Nah, isian contoh isiannya nanti saya sampaikan di lain waktu bila ada yang tanya-tanya. Untuk itu Bapak Ibu nanti silahkan request saja konten-konten apa untuk melengkapi akreditasi ini, silahkan beri komentar di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu penjelasan akreditasi dari sisi dokumen secara singkat untuk dokumen mutu guru dan manajemen sekolah atau madrasah. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai ketemu dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.